Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat selama sepekan. Judul pelajaran kita adalah Bangsa-Bangsa bagian 2. Mazmur pasal 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan tidak menutupi sejarah konflik yang terjadi di sorga maupun terjadi di dunia ini. Konflik ini antara Kristus dan setan. Kan melalui para nabi yang terdapat di dalam Alkitab, kita melihat konflik itu dari tahap ke tahap dibukakan kepada kita. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga mempunyai cara bagi kita manusia untuk melewati konflik atau pertentangan besar yang sementara terjadi. Nah, mari kita akan lihat pengetahuan dan kebaikan serta kejahatan. Ya, Anda boleh lihat rujukan Kejadian pasal 3 ayat 5. Maka iblis menawarkan kepada Hawa, dia akan memperoleh satu pengetahuan manakala dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita tahu bersama bahwa pengetahuan ini tidak mendatangkan kebaikan bagi manusia pada waktu itu. Pengetahuan baik dan jahat ini akan didapati oleh Hawa dan juga Adam secara berproses. Bagaimana kita sekolah mendapatkan pengetahuan perlahan demi perlahan, tetapi kita tahu bersama bahwa Adam dan Hawa terperangkap di dalam dosa. Rasa penasaran pada akhirnya menjerumuskan mereka kepada hal yang merugikan manusia. Sampai di situ kesalahan ini terus atau diulangi kembali oleh orang Israel ketika mereka meminta raja, ya. Tuhan mengizinkan mereka untuk mendapatkan raja dengan cara apa? Mengizinkan mereka untuk ditawan dan ditaklukkan oleh raja-raja atau bangsa-bangsa yang lain. Sekolah Sahabat memberikan kita satu pengertian atau wawasan kembali untuk melihat sejarah bagaimana proses dunia ini akan berakhir. Kita diajak untuk melihat sejarah dari Daniel pasal 2, ya. Kita tahu bersama ada logam-logam dalam penglihatan mimpi Nebukadnezar. Ada emas, ada perak, tembaga dan juga besi serta jari-jari kaki besi bercampur dengan tanah liat. Lihat Babel pernah berkuasa, ya, kepala dari emas dan juga dada dari perak. Persia pernah berkuasa, nubuatan mengatakan, dan juga tembaga atau paha, ya, Yunani pernah berkuasa, dan juga besi yang merupakan bagian yang terpanjang yaitu Roma yang pernah berkuasa, dan terakhir jari-jari kaki, ya. Kita tahu bersama nubuatan dari Daniel pasal 2 ini. Tapi kalau kita melihat di sini ada kemerosotan moral dari logam-logam yang kita lihat, baik dari secara kualitas logam itu menjadi satu simbol di mana ada penurunan moral dari kehidupan umat manusia. Ini ada paralel dengan Daniel pasal 7 ayat 2 sampai 3, di mana juga selain logam ada di sana binatang yang sangat-sangat luar biasa, ada macam tutul dan juga binatang-binatang yang sangat mengerikan yang mempunyai arti yang paralel dengan nubuatan Daniel pasal 2. Anda boleh belajar secara detail di kelompok diskusi Sekolah Sahabat. Juga masih akan mempelajari tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Ada dua kekuasaan yang besar yang pada akhirnya akan bersatu. Menariknya Bapak Ibu sekalian, di tengah pertentangan besar yang terjadi di akhir zaman, Tuhan memiliki umat yang akan tetap bertahan melewati peperangan besar ini. Peperangan besar ini sebenarnya bukan membuat kita takut, sebaliknya membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dan ini adalah merupakan kabar bahagia, di mana kedatangan Kristus tidak lama lagi akan datang. Itu mari tetap belajar nubuatan, bukan untuk mau menyerang denominasi lain, bukan untuk mau menyerang agama lain, tetapi nubuatan ini akan mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan anak domba Allah. Tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Sola Fide.